Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Allah kasihi. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayatnya ke-12 sampai dengan ayatnya ke-25. Roma 8 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-25. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada kami hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa atas nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman. Kau tuntun, Kau pimpin kami Bapa dalam pembacaan firman pada saat ini. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Bapa. Kiranya Kau berkata-katalah pada kami, sehingga Bapa firman kebenaran-Mu ini Bapa akan senantiasa membawa kami kepada kehidupan yang senantiasa tenang di hadirat-Mu yang kudus. Ampun kami ya Bapa akan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya akan membacakan untuk kita semua. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia Suruh Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sampai sedemikian jauh pembacaan
Firman pada saat ini, yang berbahagia ialah kita yang dengan terus ikhlas mau membaca, merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang Tuhan Allah kasihi, ada sebuah ilustrasi singkat yang akan saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu. Pada suatu hari, oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk keperluan usahanya, Pak Bejo terpaksa meminjam uang pada Pak Benghar. Di awal pembayaran cicilannya lancar. Namun belakangan Pak Bejo sangat kesulitan dan tidak bisa membayar utangnya. Pak Benghar rupanya seorang yang sangat perhitungan dan tidak ada toleransi sama sekali. Dia menuntut Pak Bejo untuk segera membayar utangnya. Jika tidak, maka seluruh hartanya akan diambil, bahkan mengancam akan memenjarakan Pak Bejo. Hal ini terdengar oleh Pak Baik. Dia mendengar situasi ini dari tetangga Pak Bejo yang kebetulan bekerja di rumah Pak Baik. Karena belas kasihannya, Pak Baik bersedia membayar semua sisa hutang Pak Bejo tersebut. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan hati Pak Bejo, meskipun Pak Bejo sadar ia masih terlilit utang. Namun kini ia berutang bukan pada Pak Benghar yang tidak ada toleransi, melainkan kepada Pak Baik yang penuh belas kasihan. Oleh karena hal itu, Pak Bejo pun bersedia melakukan apa saja yang bisa dilakukannya demi Pak Baik yang sudah menolongnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, dari kisah Pak Bejo ini kita juga mungkin pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Pak Bejo. Kita mungkin pernah mengalami kesulitan keuangan yang terpaksa dan yang memaksa kita harus meminjam uang untuk kebutuhan kita. Di antara kita mungkin ada yang mempunyai utang, atau mungkin tak pernah berhutang. Pasti kita semua pernah berhutang ataupun berhutang, walaupun mungkin besarannya berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Jangankan orang yang nggak punya ataupun orang yang hidupnya sederhana, orang kaya pun juga memiliki hutang. Namun mungkin hutangnya lebih besar daripada hutang orang yang sederhana, orang yang nggak punya. Namun Bapak Ibu Saudara yang kenal kasih, seberapapun hutang kita, baik kecil ataupun besar, tetaplah harus kita bayar. Seperti yang dialami oleh Pak Bejo juga, di awalnya dia tidak bisa membayar hutangnya. Awalnya dia lancar, namun belakangan dia kesusahan untuk membayarnya. Namun ada orang yang baik yang mau menolongnya, sehingga Pak Bejo agak merasa ringan dan dia sedikit terbebas dari hutang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, baik kecil maupun besar hutang yang kita punya, tetaplah harus kita bayar.
karena itu sudah merupakan konsekuensi kita kalau kita mempunyai hutang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, pembacaan kita juga pada saat ini pada ayat 12, Paulus menyebut kita Paulus juga menyebut kita sebagai orang-orang yang berhutang. Namun hutang yang dimaksud oleh Rasul Paulus bukan hutang kepada manusia, tapi manusia berhutang kepada Tuhan. Hutang kita kepada Tuhan ialah karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita dan menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus melalui pengorbanan yang di kayu salib, dan kita telah menerima Roh Kudus. Tuhan mengendaki supaya kita hidup menurut Roh, bukan menurut keinginan daging atau dosa. Tak jarang kita sebagai manusia selalu memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kedagingan atau duniawi. Terkadang kita terlena dan hanya memikirkan hal-hal kedagingan saja, sehingga terkadang kita melupakan bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah hidup menurut Roh. Hidup menurut Roh adalah hidup yang dipimpin oleh Roh dan mematikan segala perbuatan dosa. Hidup menurut Roh ialah hidup yang tidak lagi dalam ketakutan, melainkan menyadarkan diri kepada pimpinan Roh Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, hidup menurut Roh tentunya sulit untuk kita jalani maupun kita lakukan. Namun jika kita menyerahkan dan memasrahkan hanya kepada Tuhan, niscaya kita pasti dapat menjalankan itu semua. Karena hasil dari kita hidup menurut Roh ialah kita akan disebut anak-anak Allah, dan kita ahli warisnya yang akan menerima janji dan keselamatan serta kemuliaan bersama dengan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, kita harus bisa membalas cinta kasih Tuhan dengan cara hidup menurut Roh dan menurut kehendak-Nya. Bukan hidup menurut daging, karena upah hidup menurut daging adalah maut atau dosa. Kita ini adalah umat yang telah ditebus dan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi sudah seharusnya kita harus berusaha keras untuk menjalani hidup menurut Roh, yaitu dengan cara menjalani kehidupan dalam ketaatan dan harus berani melakukan kehendak Tuhan, setia, jujur dan bertanggung jawab dalam menjadikan Kristus sebagai Tuhan di setiap aspek hidup kita. Kita sadar, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa dalam menjalani itu semua kita pasti akan mengalami banyak tantangan dan penderitaan, dan bisa juga kita dicemooh, dihina, bahkan mungkin dikucilkan atau diasingkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, kita harus yakin dan percaya jika kita selalu mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil baginya. Semua tantangan dan rintangan pasti dapat kita lalui, dan pada saatnya nanti kita akan memetik buah-buah Roh, dan kita akan menjadi ahli-ahli warisnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, beranikah kita berkomitmen
untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita harus berani Bapak Ibu. Kita harus berani dan pasti bisa. Karena kita melakukan semuanya itu bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita sebagai anak. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Selamat melakukan kehendak Tuhan dan semoga kita menghasilkan buah-buah roh yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, yang mana Engkau masih memberikan kami napas hidup hingga saat ini dan melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Bapa senantiasa diam di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Firman-Mu ini ya Bapa yang mengajarkan kepada kami bersenantiasa kami hidup menurut roh, bukan menurut kedagingan kami. Ampuni kami Bapa, supaya kami dalam menjalani kehidupan kami ini kadang-kala kami hanya memikirkan kedagingan kami. Mampukan kami Bapa untuk melakukan semuanya itu. Bapa kami yang di surga, kesempatan ini juga kami hendak mendoakan untuk jemaat Teluk Jambe yang dalam proses penyembuhan dan juga dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi sakit ataupun yang menjadi halangan mereka, kiranya Engkau jamah ya Tuhan, Engkau angkat segala sakit penyakitnya, agar supaya saudara-saudara kami yang sedang sakit ini boleh pulih seperti semula berkat jamah Roh Kudus-Mu. Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga ya Bapa, kami ingin mendoakan bagi jemaat Teluk Jambe yang sudah lanjut usia, di tengah keterbatasan dan di tengah usia yang sudah senja ya Bapa, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau tuntun mereka, dan Engkau berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka semua boleh selalu dalam lindungan dan pertolongan-Mu saja. Bapa kami yang di surga, kami juga mendoakan bagi jemaat-Mu di GKP Teluk Jambe yang dalam pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, hanya kepada-Mu saja kami memasrahkan semuanya itu. Ya Bapa kami yang di surga, kami juga mendoakan bagi bangsa dan negara kami ini Bapa, yang mana saat ini Bapa masih terjadi pandemi virus COVID-19. Berikanlah kebijakan dan hikmat yang baik pada pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai ke paling bawah sekalipun. Bapa kami yang di surga, ampun kami ya Bapa akan salah dan dosa kami, dan doa ini ya Bapa menjauh dari sempurna. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin.